Halo semua, teman-teman. Kali ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan berkaitan dengan bab 8 dari buku manajemen akuntansi, ya dengan judul biaya variabel dan pengukuran biaya ESG dan kualitas. Jadi kali ini saya akan membahas tentang 8.1, yaitu menjelaskan tentang perlakuan akuntansi terhadap biaya fix, manufacturing overhead pada perhitungan biaya penyerapan dan variabel. Next. Yang pertama itu ada outsourcing costing atau biaya penyerapan. Outsourcing costing adalah biaya produksi di mana biaya manufacturing overhead yang fix maupun variabel dianggap sebagai biaya produk. Dalam perhitungan biaya absorpsi, biaya overhead pabrik ditetapkan pada persediaan barang dalam proses sebagai biaya produk bersama dengan bahan langsung serta tenaga kerja langsung. Ketika barang yang diproduksi selesai, biaya produk ini mengalir dari persediaan barang dalam proses ke persediaan barang jadi. Selama periode akuntansi, ketika barang tersebut sudah dijual, maka biaya produksi mengalir dari persediaan barang jadi ke beban pokok penjualan. Selanjutnya adalah variable costing, yang merupakan sebuah sistem akuntansi biaya yang hanya membebankan biaya variabel pada produksi produk. Selanjutnya ada akun-akun apa saja sih yang termasuk dalam product cost dan period cost. Pada assertion costing, yang termasuk dalam period cost adalah direct material, direct cost, variable manufacturing overhead, serta fixed manufacturing overhead. Pada period cost, hanya ada selling dan admin expense. Namun, pada variable costing, product cost hanya memuat direct material, direct labor, variable manufacturing overhead. Pada period cost, ia memuat fixed manufacturing overhead dan selling and admin expense. Di sini tunjukkan sebuah perbedaan antara assertion costing dan variable costing, di mana perbedaan pada BOP tetap. Pada variable costing, BOP tetap dibebankan saat biaya tersebut terjadi. Namun pada absorption costing, biaya BOP ini ditetapkan di inventaris sampai periode akuntansi di mana barang yang diproduksi tersebut telah dijual. Lalu kita masuk ke 8.2, di mana menjelaskan tentang persiapan laporan laba rugi berdasarkan perhitungan biaya penyerapan atau outsourcing cost. Di sini kita diberikan contoh, yaitu perusahaan Melan Company, di mana perusahaan ini hanya memproduksi satu produk, di mana terdapat informasi di bawah ini untuk satu produk tersebut, di mana untuk satu tahunnya hanya memproduksi 25.000 produk. Untuk variabel cost yang terjadi itu ada $10 untuk direct material, direct labor, dan variabel manufacturing overhead. Serta selling administrasi expense itu $3. Fixed cost-nya itu manufacturing overhead-nya 150.000 dan sales and administrasi expense-nya itu 100.000. Next. Ini tabel ini menunjukkan bahwa unit per produknya itu adalah $16 untuk association costing serta $10 untuk variable costing. Ini seperti contoh kita yang sebelumnya, yaitu Melon Company. Di sini diasumsikan bahwa perusahaan ini tidak memiliki persediaan awal dan untuk satu tahunnya memproduksi 25.000 unit, tapi hanya menjual 20.000 unit, di mana bisa dilihat pada sales-nya, yaitu 20.000 dikali 30, di mana dijualnya itu per $30 satunya. Di sini itu untuk menghitung COGS-nya itu, Assumption Costing menggunakan 16 ini dari biaya per unitnya yang sudah dapat dari sebelumnya. Lalu ending balance ini yang belum terjual.
serta untuk penyelesaiannya tinggal dimasukkan yang variabel, yaitu $3 dari sebelumnya ya, udah diketahui. Terus tinggal ditambahin jadi 160.000, terus yang 280 dikurangi 160 jadi 120. 120.000 itu ialah laba bersihnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian 8.3 yang tujuan pembelajarannya pada bagian ini, kita menyiapkan laporan laba rugi dengan menggunakan metode biaya variabel. Nah, laporan laba rugi biaya variabel ini sebelumnya hampir sama dengan yang absorpsi, cuman yang menjadi pembedanya ini ada di bagian variabel yang yang menjadi variabel expense-nya, yaitu variabel selling dan administrasi expense. Nah, sama dengan kasus yang sebelumnya, di sini ada perusahaan melon yang menjual satu barang dengan jumlah produk yang terjual 20.000 unit dengan harga per unitnya $30. Selanjutnya. Oke. Selanjutnya kita akan menghitung yang menjadi beginning inventory atau awal inventory yang ditambah oleh COGM. Nah, COGM-nya itu dapat dari 25.000 itu adalah unit yang diproduksi, lalu dikali 10. Itu yang menjadi biaya manufaktur tetapnya. Ketemu 250.000. Selanjutnya di bawahnya itu yang kita menghitung good available for sale atau ending persediaan akhir yang tersedia itu 5.000, itu sisa barang yang tidak terjual, lalu dikaliin sama dengan biaya manufaktur 50.000, lalu untuk mengurangi yang tadi menjadi beginning inventory, jadi 250.000 dikurangin 50.000, jadi kita menemukan 2.000 itu 200.000 ini yang menjadi barang yang nilai barang yang terjual. Selanjutnya, next. Bisa dilihat dari laporan laba rugi dengan metode biaya variabel untuk perusahaan melon, sama seperti yang tadi menggunakan metode biaya penyerapan, itu penjualannya itu kita bisa dapatkan penjualannya itu sejumlah 20.000 unit dikali dengan harga jual dari barang itu per unitnya itu sebesar $30. Lalu kita menemukan itu penjualannya itu sebesar 600.000. Selanjutnya kita akan mengurangkan dari hasil biaya dari pendapat hasil penjualan tersebut dengan beginning inventory atau COGM itu sebanyak dari 25.000-nya ini kita dapatkan itu dari barang yang diproduksi pada periode tersebut. Selanjutnya untuk 10 US dollarnya ini kita dapatkan dari sesuai yang dijelaskan oleh teman saya waktu di 8.1 bahwa yang masuk ke dalam biaya produk itu hanya direct material, direct labor, dan variable overhead. Jadi 10.000 ini itu 10 US dollar ini mengecualikan yang menjadi fixed overhead. Lalu selanjutnya ending inventory-nya itu juga akan untuk mengurangi yang menjadi inventory itu dengan 5.000 ini menjadi unit yang masih tersisa, lalu dikali sama seperti tadi waktu yang kita menghitung beginning inventory, 10 US dollar-nya ini dapat dari biaya variabel yang biaya produk menggunakan metode variabel dengan mengecualikan dari biaya BOP tetap. Lalu kita ketemu yang menjadi variable cost atau biaya menggunakan biaya variabel itu barang yang terjual sebesar
200.000. Nah, setelah itu kita perlu juga menghitung yang menjadi variabel selling and administration expense. Nah, ini itu kita dapat angkanya itu 20.000 ini unit yang terjual. Lalu 3 US dollar ini kita dapatkan dari depan tadi waktu yang penjelasan sebelumnya itu yang menjadi variable cost dari selling and administrasi expense-nya itu yang variabelnya itu 3 US dollar dikalikan lalu ketemu 60.000. Nah, 60.000-nya ini ditambahkan dalam kontribusi expense yang menjadi totalnya itu 260.000. Nah, 260.000 ini untuk mengurangi pendapatan penjualan, jadi 600.000 dikurangin 260.000 ketemu menjadi 340, lalu dikurangin oleh biaya fixed cost-nya, fixed cost expense-nya dari manufacturing overhead, lalu selling and administrasi expense, lalu ketemu jadi net income-nya 90.000 itu untuk laba rugi menggunakan metode biaya variabel. Nah, selanjutnya kita akan membandingkan antara metode biaya penyerapan dan biaya variabel. Bisa dilihat dalam absorbing cost atau biaya penyerapan itu COGS-nya itu berasal dari variable cost-nya itu 200.000, lalu fixed cost-nya itu 120.000, lalu ketemu COGS-nya itu total COGS-nya itu 320.000. Sedangkan untuk metode variable cost, kita bisa melihat yang menjadi komponen variable cost-nya itu hanya dari variable cost-nya yang menjadi komponen untuk biaya produknya. Itu sebesar 200.000. Next. Nah, bisa dilihat yang menjadi pembeda antara biaya variabel dan menggunakan metode absorbing cost itu ada di fixed cost-nya. Kalau di absorbing itu ada fixed cost M itu sebesar 120 itu, dan inventory-nya itu agak berbeda karena kalau di variable cost itu kita tidak menghitung yang menjadi fixed cost-nya, hanya variabelnya yang dijadikan sebagai biaya produknya. Jadi selisihnya itu ada di period expense-nya sebesar 150.000. Next. Nah, bisa dilihat kalau udah jadi angkanya semua itu dari absorbing costing-nya itu variabelnya itu ada 250, sedangkan bagian fixed cost-nya itu ada 150 totalnya setelah menambahkan yang menjadi COGS dan ditambah dengan ending inventory, lalu totalnya itu ada 400.000, sedangkan kalau menggunakan metode variabel itu sama, di COGS-nya itu ada 200.000, lalu ditambah ending inventory-nya itu untuk variabel cost-nya itu 50.000, jadi total cost-nya untuk variabel cost-nya itu 250. Lalu untuk komponen yang kedua, fixed cost-nya itu untuk di COGS dan di ending inventory emang tidak keluar untuk di metode variable costing, tetapi di period expense itu dimunculkan sebesar 150.000, lalu ditambahkan di totalnya, jadi sama untuk total dari variabel maupun absorbing cost. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian 8.4 yang dalam tujuan pembelajaran di bagian ini kita akan merekonsiliasi pendapatan yang dilaporkan berdasarkan metode biaya penyerapan dan biaya variabel. Nah,
Bisa dilihat teman-teman, untuk variable costing net income-nya itu 90.000 seperti di laporan laba rugi yang kita jelaskan di bagian sebelumnya atau di 8.3. Lalu untuk outsourcing costing itu net income-nya ada di 120 seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya di 8.2. Nah, lalu yang menjadi pembeda itu ada di biaya overhead tetap atau BOP tetapnya, itu yang menjadi pembeda antara biaya variable costing dan biaya outsourcing costing. Karena kalau dalam metode variable costing, untuk overhead cost different inventory-nya ini menjadi biaya periodik. Nah, ini kita bisa cara mendapatkan harga per unit dan biaya per unit dari BOP tetapnya itu dengan membagi biaya overhead pabrik tetap dibagi dengan unit yang diproduksi. Nah, kan di data yang sebelumnya waktu di awal bagian yang dijelaskan oleh teman saya itu biaya overhead pabrik tetapnya itu sebesar 150. Lalu kita bagi dengan 25.000 unit ini yang menjadi unit yang diproduksi pada periode ini. Lalu kita ketemu dengan biaya overhead per unitnya itu 6 US dollar per unit. Nah, itu 6 US dollar itu dikalikan dengan sisa unit yang tidak terjual. Lalu kita ketemu angkanya untuk biaya fix yang menjadi fixed cost BOP-nya itu sebesar 30.000. Nah, jika variable costing net income-nya itu ditambah dengan fixed cost overhead, itu hasilnya akan sama seperti outsourcing costing net income sebesar 120. Seperti itu. Selanjutnya pada tujuan pembelajaran 8.5, saya akan menjelaskan implikasi penyerapan dan penetapan biaya variabel untuk analisis biaya volume laba. Next. Analisis biaya volume laba. CVP mencakup semua biaya tetap untuk menghitung titik impas. Perhitungan biaya variabel dan CVP konsisten karena keduanya memperlakukan biaya tetap sebagai jumlah sekaligus. Biaya penyerapan menunda biaya tetap ke dalam persediaan. Biaya penyerapan atau absorption tidak konsisten dengan CVP karena biaya penyerapan memperlakukan biaya tetap berdasarkan per unit. Next. Tujuan pembelajaran 8.6 yaitu mengevaluasi penyerapan dan biaya variabel. Berikut ini ada sebuah contoh yang menampilkan informasi tentang operasi perusahaan melon pada tahun kedua mereka. Pada tahun kedua operasinya, perusahaan melon memulai dengan persediaan sebanyak 5.000 unit. Mereka memproduksi 25.000 unit dan menjual 30.000 unit dengan harga $30 per unit. Dengan rincian biaya, jumlah unit yang diproduksi tahunan yaitu 25.000 per unit. Lalu untuk biaya variabel per unit, yaitu biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead manufaktur variabel adalah $10 per unit. Untuk biaya penjualan dan administrasi variabel adalah $3 per unit. Lalu untuk biaya tetap per tahun, overhead manufaktur tetap sebesar $150 dan biaya penjualan dan administrasi tetap sebesar $100.000. Next. Selanjutnya, biaya produk per unit ditentukan sebagai berikut dengan menggunakan dua metode penghitungan biaya, yaitu absorption costing dan variable costing. Untuk absorption costing, biaya bahan laku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel yaitu $10 per unit. Lalu overhead manufaktur tetap dihitung dengan membagi total biaya tetap, yaitu $150.000 dengan jumlah unit yang diproduksi 25.000 per unit dan menghasilkan overhead tetap per unit sebesar $6. Lalu total biaya produk per unit di bawah metode absorption costing adalah $16 dari $10 ditambah $6. Yang kedua, variable costing. Metode ini hanya memperhitungkan biaya variabel per unit yaitu $10. Biaya overhead tetap tidak dimasukkan ke dalam metode ini sehingga biaya produk per unitnya hanya $10.
Tidak ada perubahan dalam struktur biaya melon dari periode sebelumnya. Next. Selanjutnya, persediaan akhir dari periode sebelumnya yang dijadikan dasar untuk menghitung harga pokok penjualan. Langkah-langkah perhitungan dari penjualan, perusahaan menjual 30.000 unit dengan harga $30 per unit, menghasilkan total penjualan sebesar $900.000. Pengurangan harga pokok penjualan, persediaan awal sebanyak 5.000 unit dari periode sebelumnya dihitung menggunakan biaya produk per unit sebesar $16 berdasarkan metode absorption costing, maka persediaan awal bernilai $80.000. Ditambah harga pokok barang yang produksi 25.000 unit dengan biaya per unit $16, maka total biaya produksi adalah $400.000. Sehingga total barang tersedia untuk dijual, persediaan awal ditambah barang yang diproduksi menghasilkan total barang tersedia senilai $480.000. Persediaan akhir, karena tidak ada persediaan akhir, sehingga total barang yang dijual sama dengan $480.000. Untuk margin kotor, total penjualan sebesar $900.000 dikurangi dengan harga pokok penjualan sebesar $480.000 yang menghasilkan margin kotor sebesar $420.000. Lalu pengurangan biaya penjualan dan administrasi, biaya variabel dihitung berdasarkan penjualan 30.000 unit dengan biaya variabel administrasi sebesar $3 per unit, maka totalnya $90.000. Untuk biaya tetap penjualan dan administrasi adalah $100.000. Maka laba bersih margin kotor sebesar $420.000 dikurangi dengan total biaya penjualan dan administrasi sebesar $190.000 dan menghasilkan laba bersih sebesar $230.000. Next. Bahan barang yang diproduksi pada tahun ini diproduksi 25.000 unit dengan biaya per unit $16, menghasilkan total $400.000. Pada tahun ini, perusahaan memproduksi 25.000 unit, tidak ada persediaan akhir yang tersisa, yang berarti semua barang yang tersedia dijual pada tahun tersebut. Next. Pada slide ini menunjukkan laporan perhitungan laba perusahaan melon untuk tahun kedua menggunakan metode variable costing. Penjualan dihitung dengan menjual 30.000 unit dengan harga jual $30 per unit, maka totalnya $900.000. Lalu untuk pengurangan biaya variabel, persediaan awal sebanyak 5.000 unit dengan biaya $, maka menghasilkan total $50.000. Tambah barang yang diproduksi, pada tahun ini diproduksi 25.000 unit dengan biaya variabel $10 per unit, menghasilkan total $250.000. Barang tersedia untuk dijual, kombinasi dari persediaan awal yaitu $50.000 dan barang yang diproduksi $250.000 menghasilkan total barang tersedia senilai $300.000. Karena tidak ada persediaan akhir, seluruh barang tersedia dijual dan variable cost of goods sold-nya menjadi $300.000. Selanjutnya, biaya penjualan dan administrasi variabel. Biaya variabel penjualan dan administrasi dihitung berdasarkan unit yang terjual, yaitu 30.000 unit, dengan biaya variabel $3 per unit, menghasilkan total sebesar $90.000. Total biaya variabel adalah $300.000, yaitu biaya produksi variabel, ditambah biaya penjualan dan administrasi variabel menjadi $390.000. Untuk pengurangan biaya tetap, overhead pabrik tetap, biaya overhead pabrik tetapnya adalah $150.000, penjualan dan administrasi tetap biaya merupakan $100.000, lalu total biaya tetap itu $150.000 ditambah $100.000 menjadi $250.000, sehingga laba bersihnya yaitu contribution margin dikurangi total biaya tetap $250.000 menghasilkan laba bersih sebesar $260.000. Next. Selanjutnya pada slide ini menyajikan perbandingan laba perusahaan melon selama 2 periode menggunakan 2 metode perhitungan yaitu absorption costing dan variable costing. Pertama, perbandingan laba berdasarkan metode perhitungan. Metode absorption costing, periode pertama laba sebesarnya $120.000,
periode kedua laba sebesarnya $230.000, maka totalnya mencapai $350.000. Lalu untuk metode variable costing, periode pertamanya sebesar $90.000, periode keduanya sebesar $260.000, maka dengan total $350.000. Yang kedua, perbandingan produksi dan penjualan. Periode pertama produksi sebanyak 25.000 unit, penjualan sebanyak 20.000 unit. Pada periode ini produksi lebih besar daripada penjualan sehingga ada persediaan akhir yang tersedia. Lalu untuk periode kedua, produksi sebanyak 25.000 unit, penjualan sebanyak 30.000 unit. Pada periode ini penjualan lebih besar daripada produksi, sehingga persediaan dari periode sebelumnya digunakan untuk menutupi permintaan. Next. Kesimpulan, total laba untuk kedua periode adalah sama untuk kedua metode, yaitu $350.000. Perbedaan laba hanya muncul di masing-masing periode karena perbedaan perlakuan terhadap biaya tetap pabrik. Next. Selanjutnya, perbandingan antara absorption costing dan variable costing dalam konteks di mana penjualan jumlah produksi lebih besar daripada penjualan. Production versus sales atau produksi versus penjualan, di mana produksi lebih besar daripada penjualan. Maka ada peningkatan pada persediaan karena produksi lebih banyak daripada yang dijual. Hingga pada absorption costing, biaya tetap produksi yang dikeluarkan lebih kecil, sedangkan pada variable costing, biaya tetap diproduksi yang dikeluarkan lebih besar. Absorption costing menghasilkan laba besar daripada variable costing. Ini terjadi ketika produksi 25.000 unit lebih besar daripada penjualan 20.000 unit. Persediaan meningkat dari 0 ke 5.000 unit dan laba dengan metode absorption costing sebesar $120.000 lebih besar dibandingkan dengan laba yang menggunakan variable costing sebesar $90.000. Next. Selanjutnya, perbandingan kedua dari metode dengan kondisi produksi yang lebih rendah dari penjualan. Ketika produksi lebih kecil dari penjualan, maka persediaan menurun. Lalu pada absorption costing, biaya tetap produksi yang dikeluarkan lebih besar, sedangkan pada variable costing, biaya tetap produksi yang dikeluarkan lebih kecil, sehingga menghasilkan laba lebih kecil dibandingkan dengan variable costing. Pada periode kedua, penjualannya 30.000 unit, lebih besar dibandingkan produksi 25.000 unit. Ini terjadi ketika produksi 25.000 unit lebih besar daripada penjualan 20.000 unit, dan persediaan meningkat dari 0 ke 5.000 unit, dan laba dengan metode absorption costing sebesar $120.000 lebih besar dibandingkan dengan laba menggunakan variable costing yang sebesar $90.000. Next. Next lagi. Dinyatakan bahwa selama periode 2 tahun, jumlah unit yang diproduksi sama dengan jumlah unit yang dijual. Oleh karena itu, laba total dari absorption costing sama dengan laba total dari variable costing. Ini menunjukkan bahwa ketika tidak ada perubahan dalam persediaan, artinya jumlah produksi dan penjualan seimbang, perbedaan antara kedua metode akuntansi ini menjadi hilang dan keduanya menghasilkan laba yang sama. Next. Selanjutnya, evaluasi biaya variabel. Keuntungan, manajemen merasa mudah untuk memahaminya. Lalu konsisten dengan analisis CVP, menekankan kontribusi dalam keputusan penetapan harga jangka pendek, laba untuk periode yang tidak terpengaruh oleh perubahan biaya overhead pabrik tetap, dan dampak biaya tetap terhadap laba ditekankan. Next. Selanjutnya, evaluasi biaya absorption costing. Keuntungan biaya overhead manufaktur tetap diberlakukan sama dengan biaya produk lainnya, bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Konsisten dengan keputusan penetapan harga jangka panjang yang harus mencakup biaya penuh. Lalu pelaporan eksternal dan hukum pajak menghasilkan hukum pajak penghasilan memerlukan biaya penyerapan. Next. Dampak metode persediaan JIT dalam sistem inventaris JIT. Produksi cenderung sama dengan penjualan, jadi perbedaan antara pendapatan variabel dan pendapatan penyerapan cenderung menghilang.
sekarang kita masuk ke objektif 8-7, yaitu memprepare quality cost report atau mempersiapkan quality cost report. Nah, sekarang kita masuk ke dalam topik cost of assuring quality atau biaya dalam menjaga suatu kualitas. Nah, di sini ada beberapa istilah yang perlu untuk diketahui terlebih dahulu. Yang pertama adalah grade. Grade ini merujuk pada kapabilitas dari sebuah produk untuk melakukan sesuatu yang didesain. Jadi misalnya handphone memiliki beberapa kamera yang semakin banyak kameranya mungkin grade-nya semakin tinggi. Atau kalau dalam contoh dunia nyata adalah emas. Emas memiliki beberapa grade tertentu. Ada yang 21 karat, ada yang paling tinggi juga 24 karat. Itu merupakan contoh real dari grade. Kemudian ada quality. Nah, di sini quality dibagi menjadi dua. Quality of design dan juga quality of conformance. Nah, quality of design ini merujuk pada desain produk itu sendiri, di mana quality of design diukur berdasarkan bagaimana produk tersebut dapat digunakan sesuai dengan desainnya. Misal pensil kita desain untuk digunakan secara langsung. Apabila dalam beberapa kali pakai pensil tersebut rusak maka atau tidak bisa digunakan, maka itu tidak memenuhi quality of design. Quality of design juga menyangkut kenyamanan pengguna dalam menggunakan produk kita. Kemudian ada quality of conformance. Ini merujuk pada level atau kapabilitas sebuah produk dalam memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan. Misalnya adalah sebuah printer bisnis yang dalam spesifikasinya dia dapat mencetak 4.000 lembar misalnya. Akan tetapi jika digunakan hanya maksimal menggunakan atau mencetak sejumlah 2.000 lembar, maka produk printer tersebut tidak memenuhi quality of conformance. Nah, quality of design maupun quality of conformance ini keduanya dibutuhkan untuk menghasilkan produk yang high grade. Next. Nah, di sini ada 4 tipe dari quality cost. Ini juga pernah disinggung pada mata kuliah akuntansi biaya. Yang pertama ada prevention cost. Nah, ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mencegah adanya kecacatan atau defect. Nah, contohnya adalah memberikan training tentang kualitas kepada pegawai maupun develop atau membuat sebuah sistem yang mencegah defect itu muncul. Kemudian ada appraisal cost. Nah, appraisal cost ini adalah biaya yang digunakan untuk inspeksi. Istilah gampangnya, apabila ada sebuah kecacatan dalam produk. Nah, inspeksi itu bisa aja pada material maupun sistem. Apakah sebuah sistem itu dapat digunakan dengan baik. Maupun testing laboratori. Ketika contohnya di perusahaan makanan, ketika produk makanan tersebut dihasilkan, ada beberapa standar yang harus dipenuhi dari makanan tersebut. Makanya makanan tersebut diambil sampel dan diuji. Nah, itu merupakan contoh real dari appraisal cost. Kemudian ada internal failure cost. Ini merupakan biaya yang keluar atau muncul akibat adanya kerusakan atau defect sebelum produk tersebut di-delivery atau keluar dari pabrik. Ini jika pada mata kuliah akuntansi biaya, termasuk biaya untuk scrap dan juga rework. Kemudian juga dalam buku Hilton ada yang disebut dengan downtime. Downtime merupakan sebuah biaya yang muncul akibat sebuah mesin yang digunakan untuk produksi rusak. Nah, ketika mesin itu rusak, maka dia tidak produktif. Nah, biaya yang ditimbulkan dari mesin tersebut tidak berjalan atau tidak produktif dapat dimasukkan sebagai internal failure cost. Kemudian juga ada external failure cost. Ini merupakan biaya yang timbul setelah produk tersebut keluar dari pabrik. Misalnya ada garansi, kita harus mengganti produk yang rusak ataupun memperbaiki produk yang rusak. Next.
Masuk ke learning objective 8.8, yaitu mendiskusikan beberapa pandangan mengenai level dari produk quality yang optimal. Next. Nah, pada dasarnya, optimal level of product quality itu tercapai apabila prevention cost plus appraisal cost itu sama dengan internal failure cost ditambah dengan external failure cost. Nah, pandangan ini bisa disebut sebagai observable cost perspective ketika dua biaya ini sama. Nah, optimal quality produk itu tercapai apabila kedua biaya ini minim. Kemudian ada juga yang namanya zero defect perspective. Jika pada observable cost perspective itu hanya biaya yang terlihat saja yang diperhitungkan, pada zero defect ini juga diperhitungkan mengenai biaya yang tidak terlihat. Nah, jadi cost of quality itu bakal minimal ketika ada di zero defect level atau tidak adanya catatan. Nah, ada juga yang namanya TQM atau Total Quality Management. Total Quality Management ini merupakan percampuran antara manajemen produk dan juga reporting, di mana pihak manajemen berusaha untuk menurunkan tingkat kecacatan dalam produk. Nah, di sini bisa dilakukan dengan mengidentifikasi di mana saja problem quality atau problem-problem yang muncul yang berdampak pada kualitas sebuah produk. Next. Nah, salah satu standar yang digunakan banyak perusahaan dalam mengukur produknya adalah ISO 9000 ini. ISO 9000 ini merupakan sebuah standar yang diciptakan oleh International Organization for Standardization atau organisasi standar internasional yang merujuk pada beberapa cara perusahaan dapat menjaga kualitas dari sebuah produk. Ini sudah sangat teruji dan juga diadopsi oleh beberapa negara di dunia secara internasional. Next. Masuk ke learning objective 8.9, yaitu tentang environmental, social, and government initiative. Cost dari melakukan ESG dan signifikannya terhadap lingkungan. Next. Nah, ESG ini bagaimana perusahaan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, ESG akan mencoba untuk menginvest pada perusahaan-perusahaan atau perusahaan berusaha untuk berinvestasi pada lingkungan sekitarnya dan juga good government corporate. Nah, ESG merupakan ada dua makna. ESG adalah biaya yang terjadi apabila perusahaan melakukan aktivitas yang mensupport sustainable development, atau ESG merupakan biaya yang terjadi karena perusahaan itu lalai dalam menjaga lingkungan sekitarnya dan menghasilkan dampak buruk bagi sekitar. Next. Nah, di sini ada sustainable development. Ini merupakan sebuah aktivitas bisnis di mana perusahaan ini memikirkan bagaimana jangka panjang kegiatannya berdampak pada future generation atau generasi selanjutnya. Environmental cost merupakan biaya apabila terjadinya semacam masalah ecological atau masalah lingkungan. Kalau di PPT itu termasuk contohnya adalah BP atau British Petroleum yang saat itu mempunyai tragedi di Teluk Meksiko di Amerika Serikat ketika misi pencarian minyak atau bor minyaknya gagal yang menghasilkan ledakan dan menyebabkan tumpahan minyak di lautan. Nah, cleanup cost-nya itu termasuk dalam environmental cost.
Kemudian ada environmental cost management, ini bagaimana manajemen mengimplementasikan sistem untuk mengukur, identifikasi, dan mengontrol cost yang dimunculkan dari environmental cost ini. Next. Nah, di sini ada private environmental cost, itu merupakan biaya yang ada akibat dari sebuah perusahaan atau individual. Social environmental cost itu sebagai atau muncul dari publik secara garis besar. Kemudian ada visible environmental cost. Ini merupakan biaya yang bisa di tracing langsung dan dapat dilihat secara langsung oleh masyarakat maupun perusahaan. Kemudian ada hidden social environmental cost. Ini merupakan cost yang mungkin tidak bisa ditelusuri langsung secara umum. Next. Nah, ini bisa dilihat di sini ada monitoring cost. Ini merupakan bagian dari visible dan hidden cost. Ini misalnya menginspeksi lingkungan sekitar pabrik. Apabila pabrik tersebut mengeluarkan limbah, maka perlu dicek apakah lingkungan sekitar pabrik itu masih tergolong layak untuk dihuni atau tidak. Kemudian ada abatement cost. Ini merupakan biaya untuk mengeliminasi atau mengurangi polusi. Misalnya sebuah perusahaan memperlakukan sistem water treatment atau memproses limbah pabrik sebelum dibuang kembali di sungai, itu juga perlu dihitung biayanya. Kemudian ada remediation, ini ada dua jenis lagi, on-site atau off-site remediation. Yang on-site itu bisa saja dalam sama seperti abatement, mengurangi polusi dengan menginstal beberapa unit yang dapat meng-clear water atau men-treat limbah menjadi air yang aman bagi lingkungan. Ataupun off-site, ini misalnya seperti contoh BP tadi, membersihkan tumpahan minyak yang disebabkan dari perusahaan gagal untuk menjaga quality produknya. Next. Nah, itu saja semua bahasan pada chapter 8 ini. Terima kasih sudah menonton. Apabila kelompok ada salah kata, saya dan kelompok memohon maaf. Terima kasih sudah menonton.